Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait dengan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Mari sebelumnya, karena saya sudah memberikan link untuk kalian presensi, silahkan nanti diisi linknya ya untuk bukti presensi pembelajaran PPKN pada hari ini. Kemudian untuk memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, Pak Nur Salim akan menanyakan ke kalian terlebih dahulu, kira-kira untuk materi sekarang kan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian kira-kira dalam materi ini apa untuk karakter yang bisa diambil dan dikembangkan? Apa saja? Disiplin. Kemudian kedua saling menghargai. Terus kemudian religius. Terus kemudian apa lagi? Toleransi. Kemudian apa lagi? Kerja sama ya. Jadi itu diantara karakter yang akan diharapkan nanti muncul di kalian setelah mempelajari materi yang ketiga ini. Selanjutnya, kemarin kita sudah mempelajari materi apa kemarin? Yang kemarin pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara serta substansinya. Kemudian yang kedua adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk yang saat ini, yang terakhir di bab ini adalah penanganannya. Jadi ini beruntut ya, secara tertib seperti itu ya. Jadi apa maknanya, seperti apa kasusnya, kemudian nanti bagaimana penanganannya, seperti itu ya. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Kemudian saya akan sampaikan untuk kalian adalah kaitannya dengan kompetensi dasarnya apa yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama, ini bisa dibaca di sini kaitannya perbedaan sebagai anugerah Tuhan, kalian proaktif dalam penanganan pelanggaran hak dan penanganan kewajiban warga negara, pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kalian juga menganalisis nanti nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, kemudian kalian melakukan penelitian sederhana di dalam materi ini. Oke, kemudian apa indikator pencapaian kompetensinya? Jadi bagaimana apa yang ingin dicapai di kalian? Itu salah satunya adalah kalian nanti bisa merangkum upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti itu. Kemudian partisipasi masyarakatnya seperti apa? Dan nanti kalian menyajikan hasil telaah kalian tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian nanti mengkomunikasikan baik dengan teman maupun dengan Pak Nur Salim maupun dengan kelompok lain. Kemudian nanti mempresentasikan dan mengkomunikasikan ya partisipasi masyarakat itu seperti apa dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ya. Kemudian nanti melalui ini tujuan pembelajarannya apa? Nanti kalian bisa membuat 5 kata tanya terkait dengan materi ini ya. Terus kemudian nanti kalian juga mengamati video yang kemarin sudah Pak Nur kirim ya, dan sudah kalian amati hari kemarin sebelum pembelajaran ini kita
kita lakukan. Yang lainnya bisa dibaca di slide yang kemarin sudah Pak Nur kirim juga. Oke. Kemudian nanti di dalam kemarin sudah diskusinya sudah Pak Nur bantu juga. Nah, ini acuan untuk kita dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pendekatannya apa yang kita gunakan, masih sama seperti yang dua pembelajaran kemarin, yaitu pendekatan saintifik ya, sama TIPEC ya, sama TIPEC. Kemudian modelnya apa? Kalau modelnya ini agak berbeda dengan model yang dilakukan kemarin, pembelajaran pertama dan kedua. Yang sekarang adalah problem based learning. Kalau kemarin adalah discovery learning. Metodenya masih sama kita, yaitu student team achievement division, yaitu kita melakukan diskusi ya. Nanti kalian berdiskusi, kalian yang aktif. KKM kita 75. Kemudian nanti kita ada evaluasi secara lengkap. Itu diantaranya adalah evaluasi atau penilaian sikap spiritual kalian, sikap sosial kalian, evaluasi diri, kemudian lembar penilaian antar teman. Kemudian pada saat diskusi juga dinilai juga pengetahuan dan keterampilan kalian, itu juga akan dinilai ya. Kemudian kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi. Nah, ini adalah masuk di kegiatan inti ya. Yang pertama kalian sudah melaksanakan yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian ada yang ketiga adalah pengumpulan data, pengembangan data dan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah ya. Jadi tahapan ini sudah kalian lakukan dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Nanti tinggal kalian menyajikan hasil karya. Kalian nanti akan presentasi ya. Ini kemudian kemarin Pak Nur juga sudah mengirim link, baik itu bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian link video dan yang lainnya, dan insya Allah kalian juga sudah membuka karena di diskusi juga sudah ada hasilnya. Di antaranya adalah ini ya, ini, terus kemudian ada ini juga ya, ini juga kalian sudah buka ya. Sekarang kita akan melakukan tahap yang keempat, yaitu mengembangkan data dan menyaji hasil karya ya. Oke, saya persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, mulai dari kelompok berapa dulu? Saya Dunur Ramawati dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara dengan masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silahkan. Kalau ada yang bertanya dari kelompok mana? Kelompok 3 atau kelompok 2? Silahkan. Saya Rifana. Oh ya, silahkan. Dari kelompok 3. Oke, silahkan Mbak Rifana. Pelayanan publik yang dimaksud saudara seperti apa? Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanannya? Ya. Oke, silahkan. Oke, saya akan menjawab.
Ya, silakan. Layanan publik yang dimaksud adalah layanan yang melibatkan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya, layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, BPJS adalah lembaga layanan publik yang harus memiliki komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati agar konsumen merasa puas dan terpenuhi hak-haknya selaku pasien. Tentunya setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban asasi maupun kewajiban warga negaranya. Saya kira tadi sudah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi, sudah ditanggapi dan sudah dianalisis ya. Sekarang tinggal kita melakukan refleksi ya. Kita melakukan refleksi. Ada yang ingin melakukan refleksi? Kami persilahkan. Saya Pak, Oh ya, silakan. refleksi dari pembelajaran kali ini yang pertama, dengan mempelajari submateri penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kami jadi lebih mengetahui dan memahami peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, sebagai bagian dari masyarakat, saya juga bisa berperan dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban setelah mempelajari materi ini. Terima kasih. Ya, oke. Jadi sudah sangat jelas ya. Kita sebagai anggota masyarakat bisa berperan dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik pencegahan maupun penindakannya. Nah, sangat luar biasa dan itu tentunya bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan evaluasi dengan metode kuisis, model kuisis. Silakan dikerjakan. Saya lihat hasilnya sudah luar biasa, bagus-bagus nilainya. Hanya ada beberapa anak yang salah 1-2 nomor, tapi sudah di atas KKM semua. Oke, selanjutnya sekarang siapa yang mau memberikan masukan atau umpan balik pada pembelajaran kali ini? Saya persilahkan. Siapa? Ada? Oh iya Pak, saya. Oh iya, silakan Mbak Christine. Ya. Nama saya Christine dari kelompok 2. Saya mau memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang belum dimengerti adalah supremasi hukum. Kelebihan pembelajaran hari ini, saya lebih mengetahui peran pemerintah dan masyarakat. Materinya menarik dan menyenangkan karena saya diminta untuk menemukan solusi. Kekurangannya, belum semua peserta didik aktif dalam diskusi kelompok. Terima kasih. Itu masalah supremasi hukum ya, itu di penanganan dalam hal pencegahan gitu ya, pencegahan dan juga bisa juga di penindakan. Jadi yang dilakukan pemerintah itu kan ada dua, pertama pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Seperti itu. Kalau pencegahan berarti sebelum terjadinya pelanggaran. Oke, untuk selanjutnya hari ini nanti kalian sudah mempelajari semuanya, dan untuk selanjutnya kalian nanti akan belajar untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini masih terkait dengan materi yang kita pelajari baik di pertama, kedua maupun ketiga ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Pak Nur Salim mohon maaf kalau sekiranya di dalam memberikan materi ini banyak kekurangan dan kesalahannya. Dan untuk selanjutnya tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, jaga laksanakan 3M atau 4M atau 5M supaya kita sehat, saudara-saudara kita sehat, dan semuanya sehat, orang-orang di sekitar kita. Kita mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa pembelajaran dengan tatap muka. Oke, saya kira seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap syukur hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.